يراها ترى في الضوء النوهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عائش في ظلمات الليل إذا يغشاها. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ialah Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Salawat bertentukan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti yang kita bisa rasakan pada saat ini, atau dengan kata lain minaz zulumati ilal nur. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada protokol dan seluruh pengurus dan panitia Masjid Alif Lestariya yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di subuh ini guna melaksanakan ceramah subuh. Insyaallah saya akan membawakan ceramah yang berjudul Al-Quran dan Pembawa Wahyunya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia dan diterima oleh Nabi yang mulia, maka membacanya adalah paling mulianya ibadah sunnah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran." Paling mulianya ibadah, paling agungnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa ummatal mu'minin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surah, 6.616 ayat, bahkan kalimatnya terdiri dari 77.934 kalimat, dan hurufnya terdiri dari 333.671 huruf. Akan tetapi di antara banyaknya ayat, banyaknya kalimat, dan banyaknya huruf, ulama berbeda pendapat pula tentang ayat yang pertama kali turun. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya ayat atau ayat yang pertama kali turun yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ayat atau ayat yang pertama kali turun yaitu Quran surah Al-Mudaththir. Akan tetapi yang lebih masyhur, yang lebih unggul pendapatnya ialah Quran surah Al-Alaq. Mengapa demikian? Salah satu alasannya yaitu karena lebih dahulunya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian ulama menambahkan kembali bahwasanya Quran surah Al-Alaq ayat atau wahyu yang pertama kali turun yang menjelaskan tentang kerasulan, dan Quran surah Al-Mudaththir ayat atau wahyu yang pertama kali turun yang menjelaskan tentang kenabian. Semua yang saya sebutkan telah dijelaskan di dalam kitab Ulumul Quran yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasan Al-Malik di dalam halaman 15 dan halaman 16. Adapun ayat yang terakhir turun yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3, di mana pada saat itu dikisahkan ketika menjelang kematian Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu seluruh kaum muslimin serta sahabat-sahabat berbahagia, bergembira, dan mengatakan bahwasanya agama Islam telah sempurna pada saat itu. Akan tetapi di antara banyaknya sahabat dan kaum muslimin yang berbahagia, ada salah satu sahabat yang bersedih. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu sahabat yang paling dekat terhadap Nabi. Beliau adalah sahabat yang menjadi khalifah pertama, dan beliau pula sahabat yang dijuluki As-Siddiq, kejujuran. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa beliau bersedih? Pada saat itu, ketika beliau mengetahui
hal itu, beliau pulang ke rumahnya, beliau bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq bersedih? Karena beliau mengetahui sesuatu hal. Apa sesuatu hal itu? Yaitu apabila ayat atau wahyu yang terakhir telah turun, maka tugas Rasulullah SAW telah selesai pada saat itu. Dan apabila tugas Nabi Muhammad SAW telah selesai, maka tak lama lagi beliau akan pulang kepada Sang Pencipta. Lantas timbul pertanyaan, apakah kita cinta, apakah kita sayang kepada Rasulullah SAW? Mengapa Abu Bakar As-Siddiq sangat bersedih ketika mengetahui Nabi yang bertitel Nabiullah, berpangkat Rasulullah, buahnya Tina Aminah, putranya Abdullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan wafat karena saking cintanya beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Abu Lahab adalah paman Nabi. Akan tetapi beliau juga termasuk orang yang membenci Nabi. Pada saat itu Abu Lahab pernah berbahagia atas kelahiran sang manusia sempurna, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada saat itu saking gembiranya Abu Lahab pada saat itu, beliau diberitahu oleh sang budak, wahai Abu Lahab, ketahuilah bahwasanya keponakanmu telah lahir. Saking gembiranya pada saat itu Abu Lahab membebaskan sang budak tersebut. Dan oleh karena itu pula, setiap hari Senin siksa Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau pernah berbahagia atas kelahiran Nabi sang mulia Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, yang tidak pernah melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri, akan tetapi kita mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita senantiasa bersalawat kepadanya. Semoga kita termasuk keluarganya dan termasuk salah satu orang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak dan sama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan kemuliaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kalian berbahagia. Yang dimaksud dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini ya sekalian, yaitu kitab yang mulia yang diterima oleh Nabi yang mulia, tak lain dan tak bukan kitab suci Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini yaitu Nabi yang di akhir hayatnya, yang diingatnya bukan keluarganya, yang diingatnya bukan sahabat, bahkan bukan harta bendanya, akan tetapi di akhir hayatnya beliau mengingat ummati, 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 umatku, 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 kata Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu kecuali bagi rahmat seluruh alam. Sidang jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung bulan Ramadan ini, saya selaku hati ingin mengajak kepada jamaah sekalian sama-sama berdoa, sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di subuh yang penuh berkah ini, di penghujung bulan Ramadan ini, kami hamba-hambamu berkumpul dalam rumahmu ya Rabb, memohon ampunan dan ridha-Mu. Engkau yang Maha Pemurah, Maha mengabulkan doa. Terimalah ibadah kami selama Ramadan ini ya Rabb.
Ya Allah, ya Rabb, jika di antara kami masih ada dosa yang belum Engkau ampuni, maka ampunkanlah. Jika di antara kami masih ada hajat yang belum Engkau kabulkan, maka kabulkanlah ya Allah. Jika di antara kami masih ada hati yang gelisah dan terluka, maka tenangkanlah dan sembuhkanlah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah sisa waktu yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah dengan kebaikan, yang selalu menjaga salat, membaca Al-Quran dan berbuat baik kepada sesama. Kuatkanlah hati kami untuk terus dalam ketaatan hingga akhir hayat kami nanti dalam husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabb, limpahkanlah keberkahan dan ampunan-Mu bagi kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, dan seluruh umat muslim ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tanpa berlama-lama, saya akan menutup ceramah singkat yang saya bawakan ini dengan satu hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Oleh karena itu, saya memohon maaf jika ada kesalahan saya dalam berucap. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, maka itu datangnya dari saya sendiri. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Akhirul kalam. Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.